Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1242, Bertahan Hidup Pertama. Wosh, wosh. Semua tombak telah menghilang ke tanah. Berkat putri suci dan rantingnya, dia bisa disembuhkan. Gelombang energi hijau memasuki tubuhnya untuk membantunya pulih. Mendesis. Luli menutup matanya. Dia gemetaran karena rasa sakit yang tajam. Itu adalah saat yang fatal baginya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, atau jika gerakan Slayer tidak cukup kuat untuk menghancurkan beberapa tombak, dia akan kehilangan nyawanya. Langkahnya spesial. Seorang murid dari Pavilion of Misty gerimis bergumam. Banyak orang memandang Luli dengan rasa ingin tahu karena mereka semua bisa tahu bahwa ketika Luli menggunakan gerakan ini, kekuatan di sekitar mereka leveraget. Menarik. Lou Xier melirik Luli sambil membelai rambut keritingnya. Ling Feidu dan Putri Suci melirik Luli tetapi tidak terlalu memperhatikan. Dalam keilahian, jumlah beragam prinsip fundamental dan gerakannya besar. Tidak ada orang di sini yang mengenali ini sebagai gerakan Slayer yang terkenal. Slayer telah pergi selama bertahun-tahun. Generasi muda mungkin hanya mendengar nama itu tetapi tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Slayer dan kepindahannya, belum lagi mengenalinya. Kemampuan Luli untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya seperti itu membuat kaus kaki lepas dari yang lain. Mereka juga terinspirasi karena mereka menyadari bahwa bahkan dalam situasi yang fatal, jika seseorang bereaksi cukup cepat, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bergerak. Laki mulai kehabisan untuk orang-orang setelah Luli. 1 jam kemudian, mereka telah menyeberang sekitar 2 mil tetapi 17 telah meninggal dan lebih dari selusin terluka. Yang terluka akan baik-baik saja karena mereka dapat disembuhkan dengan bantuan Putri Suci. Ada 1 orang yang berada di gerbang kematian, tetapi pada saat 2 dupa untuk dibakar, ia dihidupkan kembali. Kekuatan prinsip kehidupan yang dasar membuat setiap orang terkesan. Selama waktu ini, Luli mengambil belasan belokan. Dia beruntung dan dalam bahaya. Yang sedang berkata, 1 orang dalam kelompoknya diledakkan sampai mati, meninggalkan kelompoknya menjadi 4 orang. Dengan demikian, peluang masing-masing dari mereka terkena akan lebih besar. Peri darah, bagaimana kabarnya? Melihat bahwa itu akan menjadi gilirannya lagi, Luli kehilangan kesabaran. Peri darah telah mengamati untuk waktu yang lama tanpa memberikan balasan. Apakah formasi penghambatan di sini tidak dapat dipecahkan? Ledakan. Ke kiri, orang lain diledakkan sampai mati oleh kolom cahaya hitam. Melihat apa yang menyebabkan pemogokan, Putri Suci bahkan tidak repot-repot menggunakan rantingnya. Siapapun yang tertabrak kolom cahaya hitam dan petir ungu akan kehilangan nyawa mereka tanpa kecuali. Suara Blood Fairy terdengar di benaknya. Tuan, saya punya beberapa solusi, tetapi saya tidak bisa menjamin keamanan yang sempurna untuk Anda. Sejauh ini, hanya banyak formasi penghambatan yang dipicu. Ada ratusan dari mereka di bawah tanah, dan mereka terlalu rumit. Petik 2. Yah, selama kamu berusaha. Jawab Luli. Sekarang, giliranku untuk pergi. Slab mana yang harus saya pilih? Petik 1. Peri darah terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, yang di sebelah kiri. Saya yakin hanya nyala api yang akan keluar di sana, dan mereka tidak akan membakar Anda sampai mati karena kemampuan Anda. Petik 2. Api, apakah kamu yakin? Petik 2. Luli bertanya. Mendengar jawaban konfirmasi, dia menginjak lempengan itu. Bola api biru meledak dari bawah. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan rasa sakit. Dari belakangnya, Putri Suci melemparkan ranting. Api segera menghilang. Asap naik dari tubuh Luli. Kulitnya terbakar, dan dia kehilangan setengah dari rambut putihnya. Untungnya, dia memiliki armor naga untuk melindunginya. Kalau tidak, jubahnya akan terbakar, dan dia akan telanjang-telanjang. Itu nyaman. Saat ranting menjeratnya dan energi khusus melonjak ke tubuhnya, rasa sakit yang membakar di kulitnya memudar. Dia merasa telah diangkat dari neraka ke surga. Dia tidak bisa tidak berseru pada kekuatan ajaib dari prinsip hidup fundamental. Terima kasih, Putri Suci. Ketika dia hampir pulih, Luli menggenggam tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Putri Suci. Dialah yang menawarkan bantuan untuk merawat yang terluka. Pada akhirnya, mereka semua harus bersyukur. Putri Suci menjaga wajah lurus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak mengangguk. Entah dari luar atau dari dalam,
dia kedinginan dan terpisah. Ledakan. Seseorang di sebelah kiri Luli melangkah maju tetapi tiba-tiba terbunuh, yang menarik perhatian yang lain. Sesaat kemudian, orang lain melangkah ke lempengan di samping tetapi kehilangan nyawanya karena sambaran petir ungu. Jiwa lain dikorbankan. Dua orang lain dalam kelompok ini terlalu takut untuk pindah. Mata mereka dipenuhi teror. Kelompok-kelompok lain juga berhenti. Dua orang tewas berturut-turut. Tidak ada cukup banyak orang yang tersisa untuk menyelesaikan jalan. Masuk ke dalam tiga kelompok dan terus bergerak. Ling Feidu berkata dengan tiba-tiba. Lou Xier dan Putri Suci mengangguk setuju. Terlalu banyak orang yang meninggal. Jika mereka melanjutkan dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu, orang-orang dengan beberapa orang seperti Lu Li dan Lin Yu bisa sepenuhnya dimusnahkan. Jika semua abadi itu mati, tidak ada yang bisa menjelajahi jalan, dan para murid dari tiga sekte utama harus mengambil alih pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, sementara ketiga kelompok itu mungkin tidak akan pernah menemukan jalur yang berhasil, dan kemungkinan semua upaya itu akan sia-sia, tidak ada pilihan lain. Pada awalnya, termasuk Lu Li, ada lebih dari 60 orang di kerumunan. Saat ini, kurang dari 40 yang tersisa. Tiga kelompok akan terhuyung-huyung di jalan mereka dan mencoba untuk bertemu di persimpangan saat mereka bergantian. Setiap orang harus membuat pilihan setelah selusin orang lain melangkah maju. Dengan cara ini, peluang bertahan hidup untuk setiap individu tampaknya lebih tinggi. Kelompok-kelompok itu terus menyala. Namun, dua jiwa malang kehilangan nyawa mereka ketika mereka berpapasan. Salah satu dari mereka dipotong menjadi dua dan yang lainnya diledakkan sampai mati oleh kolom cahaya hitam. Lu Li berada dalam kelompok 13. Satu slab tidak dapat menampung semuanya. Mereka harus berdiri di atas lempengan yang berbeda dan bergerak satu persatu. Lu Li berdiri diam di sana sementara darah peri terus belajar. Tiga kelompok maju perlahan dengan masing-masing orang mencoba satu lempengan pada setiap belokan. Para murid dari tiga sekte utama berada di tiga tim juga, mengikuti masing-masing tiga kelompok. Semua orang sabar. Bagaimanapun, keputusan yang dibuat terburu-buru dapat meningkatkan peluang kematian. Setiap kelompok memiliki lebih dari selusin prajurit, dan mereka bergiliran. Formasi penghambatan dipicu lebih jarang. Namun, ketika mereka bergerak ke kedalaman koridor, formasi penghambatan lebih mungkin dipicu. Lempengan di sebelah kananmu. Sekali lagi, giliran Lu Li. Peri darah berkata dengan pasti. Lu Li menginjak lempengan kanan dengan tekad. Segera, dia ditangkap dengan sukacita. Itu aman. Peri darah sepertinya telah sebagian menguasai formasi penghambatan di koridor. Paling tidak, dia bisa tahu lempengan mana yang tidak akan memicu formasi penghambatan yang lebih kuat. Boom, boom, boom. Pindah, semakin banyak yang terbunuh atau terluka. Populasi ketiga kelompok itu berkurang. Dalam 1 jam, mereka telah melintasi 4 mil lagi, tetapi mereka telah kehilangan setengah dari orang-orang mereka. Kumpulkan di sekitar kelompok di tengah. Kami akan tetap bersama. Petik 2. Ling Feidu memberi perintah tegas. Ujung koridor tidak terlihat. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus bepergian, tetapi hanya ada kurang dari 20 orang yang tersisa. Mereka tidak mampu berpisah lagi. Cahaya di mata 20 orang yang tersisa telah redup, sebagai gantinya frustrasi dan putus asa. Tidak ada akhir yang terlihat atau harapan. Mereka semua mungkin pergi sebelum mereka mencapai akhir. Lu Li tampaknya sama marahnya dengan yang lain, tetapi di dalam, dia kurang gugup. Dia telah mengambil belasan belokan. Setiap kali, dia akan berakhir dengan aman di bawah bimbingan peri darah, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu orang lain bagaimana dia melakukan ini. Dia tidak mengenal siapapun di antara kerumunan ini di sini. Dia tidak akan mengungkapkan rahasianya kepada sekelompok orang asing. Jika orang lain iri padanya, dia bisa kehilangan nyawanya sebelum tahu. Dia harus melindungi hidupnya sendiri terlebih dahulu. Bab 1243, Jalan Buntu. Korban meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. 2 jam kemudian, hanya 5 yang masih hidup di kerumunan yang dimulai dengan lebih dari 60. Lin Yu, pemuda berambut biru, beruntung. Meskipun dia dipukul 6 kali, dia tidak kehilangan nyawanya. 3 orang lainnya juga beruntung karena mereka dapat bertahan hidup. Meskipun hanya ada 5 orang yang tersisa,
para murid dari 3 sekte utama tidak bermaksud menawarkan bantuan atau menyebutkan bahwa mereka akan pergi dan mencari jalan untuk perubahan. Mungkin saja para murid dari ketiga sekte tidak akan mengambil alih sampai mereka berlima pergi. Tapi itu wajar saja. Jika Luli berada di kelompok lain, dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, seseorang harus melindungi hidupnya sendiri terlebih dahulu. Tidak ada yang ingin bergegas ke kematian mereka sendiri. Sementara Luli memasang wajah masam, dia tidak gugup di dalam. Telah terbukti bahwa peri darah telah menemukan solusi untuk formasi penghambatan di tingkat ini. Paling tidak, Luli tidak akan menginjak lempengan yang salah. Skenario terburuk baginya adalah menderita beberapa luka daging. Dengan begitu banyak orang pergi dan lebih banyak kehilangan, secara bertahap, Luli akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Pada saat itu, semua perhatian akan tertuju padanya. Bloodwine bisa menyelinap ke tanah dari kakinya. Yang sedang berkata, tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan memperhatikan. Faktanya, Luli sudah curiga bahwa Lou Xier dan Putri Suci sudah memperhatikan sesuatu karena keduanya akan melihat kaki kiri Luli setiap saat, dan kebetulan Bloodwine ada di sana. Berhenti sekarang. Sementara Luli memiliki keraguan, dia tiba-tiba mendengar suara Putri Suci. Dia menghentikan Lin Yu, yang akan melangkah maju dan berkata, Lin Yu, dan kamu, jangan pergi pada misi bunuh diri ini. Lin Yu terkejut, bertanya-tanya mengapa Putri Suci mengatakannya. Apakah mereka mengembangkan hati nurani? Apakah mereka akan menjelajahi jalan sehingga orang lain dapat memiliki kesempatan untuk hidup? Saat Putri Suci memandangnya, Luli memaksakan senyum. Seperti yang sudah diduga, Putri Suci menunjuk ke Luli dan berkata, biarkan dia yang memimpin. Kami hanya akan mengikutinya. Petik 2. Desir, desir, desir. Yang lain semua berpaling ke Luli. Ling Feidu melemparkan beberapa ekspresi keraguan pada Luli dan bertanya, Putri Suci, apakah Pang ini memiliki beberapa keterampilan? Bisakah dia melarikan diri dari kejahatan dan berusaha berjalan dengan cara yang adil? Petik 2. Dengan tidak memberikan jawaban yang pasti, Putri Suci memberikan persetujuan diam-diam. Lou Xier menyeringai dan memandang Luli tanpa mengatakan apapun. Ling Feidu menatap Luli sejenak. Kilatan kekerasan muncul di matanya ketika dia berkata kepada Luli, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu telah menemukan cara? Mengapa Anda mengirim begitu banyak orang ke kematian mereka? Anda adalah orang jahat. Tidak ada alasan untuk motif Anda. Petik 2. Petik 2, petik 2. Luli menekan bibirnya tanpa berkata-kata. Lebih banyak orang melemparkannya pandangan dingin. Bahkan Lin Yu dan 3 lainnya telah menjadi tidak baik. Luli tidak bisa tidak membantah, Tuan Muda Ling, ini tidak benar. Saya tidak punya solusi. Jika saya melakukannya, mengapa saya hampir terbunuh sekarang? Selain itu, katakanlah saya lakukan, dan saya dapat memicu formasi penghambatan lebih sedikit, apakah saya harus menjadi satu-satunya yang menjelajahi jalan? Itu tidak adil. Hidup saya tidak berarti banyak tetapi itu adalah hidup. Petik 2. Ling Feidu hanya mendengus. Namun, rasa dingin di matanya cukup jelas. Kilauan niat membunuh meningkat. Dia berarti sakit untuk Luli. Baiklah, baiklah. Lou Xier berusaha melicinkan segalanya. Hai sobat, kita masih harus menempuh jalan panjang. Jika Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu, jelajahi jalannya. Saya berhutang pada Anda. Baik. Putri Suci menambahkan, tolong. Menurut catatan sejarah eksplorasi sebelumnya, akan ada harta setelah level ini selesai. Semua harta akan menjadi milikmu, dan kami tidak akan memperjuangkannya. Petik 2. Lin Yu dan 4 lainnya berpikir sejenak. Mereka kurang marah karena mereka ingat Luli hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Menggenggam tangannya, Lin Yu berkata, jika Anda bisa melakukannya, tolong bantu kami menemukan jalan. Aku berhutang budi padamu seumur hidupku. Petik 2. Luli tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia menarik napas panjang. Banyak hal telah terungkap, dan mereka mendesaknya. Tidak ada kata-kata Luli yang bisa menyelamatkan situasi. Selain itu, ketika Lin Yu dan 4 lainnya meninggal, dia masih harus menjelajah sendiri. Bloodwine meraih dari kakinya. Kali ini, banyak orang mengamati dengan kekuatan batin. Segera, mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi. Luli mengambil sebuah lempengan dan menginjaknya. Segera setelah itu, dia pindah ke lempengan lain. Berdengung. Mata yang lain berbinar dengan harapan.
Lin Yu dan 3 lainnya lega. Dengan Luli memimpin, selama dia tetap hidup, mereka semua bisa tetap hidup. Murid dari 3 sekte utama juga senang karena mereka harus melakukan ini sendiri ketika Luli dan 4 lainnya meninggal. Mereka tidak bisa meminta Ling Feidu, Lou Xier, dan Putri Suci menjelajahi jalan. Jika mereka melakukannya, lebih banyak murid akan dihukum mati. Apa itu bayangan merah? Sangat spesial. Apakah itu jiwa yang terpesona? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa menentukan slab mana yang tidak akan memicu formasi penghambatan? Petik 2. Luli bisa mendengar orang-orang berdiskusi di belakangnya dan merasakan mereka menatapnya. Dia tahu bahwa ada rasa iri yang tumbuh di mata beberapa orang. Mereka merindukan Bloodwine. Seseorang bahkan sedang memeriksa manik jahat dengan kekuatan psikis, yang sangat mengganggu Luli. Untungnya, di permukaan, Wigbet tampaknya tidak istimewa. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah peninggalan tertinggi hanya dengan memeriksa dengan kekuatan batin juga. Jika tidak, lebih banyak orang akan iri pada Luli. Si Asteriste, jangan desak aku terlalu jauh. Jika Anda melakukannya, saya tidak peduli jika Anda adalah tuan muda dari kabinet awan. Saya akan membunuhmu. Luli berbalik secara kebetulan dan kebetulan melihat niat membunuh yang kuat terkubur di dalam mata Ling Feidu. Hati Luli menjadi dingin. 72 sekte utama kuat, dan prefektur reguler tidak bisa mengacaukannya. Terus, apakah Luli seharusnya tidak melakukan apa-apa seandainya Ling Feidu mencoba membunuhnya dan mengambil barang-barang berharga miliknya? Ling Feidu menduduki peringkat teratas 300.000 di dewa. Tapi Luli tidak takut. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan semua kristal darah untuk menghidupkan Warlord King Wujin, kerangka itu mungkin bisa menyelesaikan Ling Feidu. Tentu saja, itu akan menjadi skenario terburuk. Satu-satunya hal yang menunggu Luli adalah kematian jika dia membunuh Ling Feidu. Setelah semua, Kabinet Cloud memiliki tim lusinan di sini sementara Luli hanya memiliki 5 buah kristal darah. Jika mereka kehabisan, kerangka Panglima Perang tidak akan berfungsi, dan Luli harus menunggu ajalnya. Boom! Luli bergegas. Sepanjang jalan, sesekali, dia akan dikejutkan oleh formasi penghambatan tapi hanya serangan kecil, dan dia hanya akan menderita beberapa luka daging. Putri Suci akan datang menyelamatkannya. Dengan dia di sini, dijamin bahwa dia tidak akan mati. Yang lain hanya mengikuti Luli. Karena itu, setiap kali Luli dipukul, yang lain juga akan. Putri Suci akan menyelamatkan mereka semua setiap kali. 1 jam kemudian, Luli masih bernapas dan begitu juga yang lainnya. Akhirnya, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Mereka akan mencapai akhir. Tunggu sebentar. Beberapa ratus kaki kemudian, ketika Luli hendak masuk ke portal itu, darah peri berkata tiba-tiba, "Tuan, ada sesuatu yang salah. Saya bisa merasakan ada formasi penghambatan mengerikan yang tertanam di semua 6 lempengan di sekitar portal. Kamu akan diledakkan sampai mati jika kamu menerobos masuk." Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Luli bingung. Tepat ada 6 lempeng di luar portal. Jika setiap lempengan tertanam dengan formasi penghambatan mematikan, maka tidak ada yang akan bisa menyeberang, bukan? Kemudian melalui perjalanan sejarah, bagaimana yang lain berhasil melewati jalan hidup dan mati. Bab 1244, terlalu jauh. Kenapa kamu berhenti? Lin Yu dan yang lainnya bertanya pada Luli, yang berdiri diam. Mereka akan masuk ke portal. Apakah Luli khawatir yang lain akan mengikutinya dan mencoba mengambil harta itu? Luli tidak mengatakan apa-apa. Ling Feidu kehilangan kesabaran. Pang, untuk apa kau berdiri di sana? Kenapa kamu tidak masuk saja? Petik 2. Beralih kembali ke Ling Feidu, Luli berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ling, jika Anda terburu-buru, Anda bisa masuk dulu dan mengambil harta di sana untuk diri sendiri." Apa? Ling Feidu agak gugup. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia tidak banyak bicara. Dari mata Luli, dia bisa melihat beberapa niat licik. Luli berusaha membodohinya. "Ada apa?" tanya Lou Xier. Karena Luli tidak menemukan Lou Xier begitu menolak, dia memberikan jawaban setelah beberapa saat berpikir. "Aku bisa merasakan itu, semua lempengan di sekitar portal tertanam dengan formasi penghambatan yang mengerikan. Setiap lempengan dapat membunuh kita." Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang terkejut. Akhirnya, mereka telah mencapai akhir.
Mereka dihadapkan dengan gerbang tetapi tidak dapat memiliki akses. Apakah mereka diharapkan untuk mundur ke tempat mereka mulai? Mereka tidak bisa melakukan perjalanan mundur di jalan kehidupan dan kematian. Satu-satunya pilihan lain adalah menunggu di sini selama 1000 tahun sampai mereka diteleportasi. Ini tidak benar. Lou Xier mengerutkan kening. Dia dan Putri Suci saling memandang. Alisnya yang indah juga dirajut. Banyak orang telah mencoba menjelajahi jalan kehidupan dan kematian sebelumnya dan banyak yang berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Li juga tidak bisa mengetahuinya. Dia bertanya pada peri darah, periksa lagi dan lihat apakah Anda salah. Peri darah menjawab setelah hening beberapa saat, aku yakin. Semua 6 lempengan tertanam dengan formasi penghambatan mematikan. Satu sentuhan dan kamu akan mati. Petik 2. Lu Li takut untuk bergerak. Melihat Putri Suci dan Lou Xier, dia berkata, aku tidak punya keberanian untuk pergi. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengirim seseorang dan melihat. Petik 2. Mengirim seseorang. Siapa yang berani? Tidak ada yang ingin mati. Lou Xier dan Putri Suci mengerutkan kening dalam diam. Menunjuk seseorang di sebelah Lin Yu, Ling Feidu berkata, kamu pergi dan coba. Jika Anda bisa bertahan hidup, Anda dapat memiliki semua harta di sana. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Li memutar matanya. Mereka sepakat bahwa dia akan mengambil semua harta. Sekarang, untuk memancing orang masuk, Ling Feidu telah mengambil kebebasan membuat keputusan sendiri. Tetapi orang itu tidak bergerak. Melihat Ling Feidu, dia berkata, harta karun, saya tidak ingin mereka. Saya tidak punya nyali untuk masuk. Bagaimana dengan Anda dari kabinet awan pergi dan melihat? Kamu bisa menikmati harta karun itu. Petik 2. Biarkan aku. Seorang murid dari kabinet Cloud berkata, menggigit giginya. Ling Feidu berusaha menghentikannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya di depan begitu banyak orang. Dia mengangguk, tidak punya pilihan lain, dan berkata, Ling Fei ya, hati-hati. Murid dari kabinet Cloud mengangguk. Dia mengikuti jalan yang aman dan melangkah ke sisi Lu Li. Armor relik putih muncul di sekujur tubuhnya. Setelah melirik, dia melompat dengan tiba-tiba. Dia mencoba untuk melompat ke portal itu. Berdengung. Sementara dia akan melompat melintasi lempengan tepat di depannya, dari langit-langit yang menyinari sinar cahaya hitam. Setelah itu, kolom cahaya hitam jatuh padanya. Ling Fei ya meledak berkeping-keping di udara, termasuk senjata relik dan baju zirahnya. Fei ya, banyak orang dari kabinet awan berteriak kesedihan. Orang-orang dari Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis berkabut tidak mengatakan apapun dalam kesedihan. Lu Li tidak berbohong. Tidak ada jalan di depan mereka. Mulut Ling Feidu berkedut. Dia mengambil tombaknya, menunjuk Lin Yu, Lu Li, dan yang lainnya. Dia berteriak, pasti ada jalan. Kami telah mencoba salah satu dari 6 lempengan. Anda memiliki 5 orang. Masing-masing harus mencoba menginjak lempengan. Pasti ada jalan yang aman. Petik 2. Lin Yu dan Lu Li saling memandang. Keduanya ditangkap dengan niat membunuh. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Feidu berasal dari kabinet Cloud, yang luar biasa dengan kekuatan numerik, mereka akan membunuh Ling Feidu segera. Ling Feidu telah melewati batas. Lin Yu dan Lu Li tidak bergerak. Tombak menyala di tangan Ling Feidu. Dia berteriak dengan dingin lagi, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Petik 2. Seorang prajurit di dekat Lin Yu marah. Dia berbalik dan berkata kepada Ling Feidu dengan marah, Tuan Muda Ling, jika Anda terburu-buru, mengapa Anda tidak pergi dan mencoba? Anda adalah yang paling kuat dalam generasi muda kabinet Cloud, seorang pejuang dalam daftar. Apakah kamu tidak memiliki keberanian? Petik 2. Mencari kematian. Ling Feidu melompat-lompat gila. Energi keras seperti binatang buasnya menyelimuti Lu Li dan yang lainnya seperti badai yang membayangi. Tombaknya bersinar terang ketika dia meretas prajurit di dekat Lin Yu. Swiss. Sinar cahaya pedang putih muncul dan kemudian menghilang. Prajurit di sebelah Lin Yu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dihancurkan dan mendarat di lempengan di sebelah kiri. Boom! Dia menabrak dinding kemudian mendarat di lempengan itu. Sebuah sambaran petir ungu kemudian mendarat di atasnya. Dia menjadi abu, dan baju besi reliknya hancur. Lin Yu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dalam kebencian diam-diam.
Orang-orang dari Pavilion of Misty Gerimis dan Istana Gunung Salju mengirimi Ling Feidu penampilan yang tidak ramah juga. Banyak murid perempuan dari Istana Gunung Salju telah mengagumi Ling Feidu. Bahkan mereka memikirkannya lagi sekarang. Putri Suci memberinya tatapan jijik dan kebencian yang terkubur di dalamnya. Ling Feidu tidak keberatan. Menunjuk Luli lagi, dia berteriak, apakah kamu akan pergi atau tidak? Tuan Muda Ling. Menghela nafas, Luli berkata, kamu memaksa kami tidak bisa mencapai apa-apa. Ketika kita semua mati, Anda masih belum memiliki jalan masuk. Beri saya waktu, dan biarkan saya melihat apakah saya dapat menemukan solusi. Petik 2. Luli percaya bahwa mereka semua akan menjadi abu jika mereka menerobos masuk. Dia harus menenangkan Ling Feidu terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan cara. Feidu, tetap tenang. Melihat bahwa Ling Feidu hendak mengatakan sesuatu, Lou Xier bergegas untuk meredakan ketegangan. Melihat Luli, Lou Xier berkata, sobat, kita tidak terburu-buru. Gunakan waktumu. Putri Suci juga berkata, Tuan Muda Ling, jangan mendorongnya. Dia tidak bohong. Petik 2. Semua orang fokus pada Luli, yang duduk dengan mata tertutup. Peri Dara adalah satu-satunya harapannya sekarang. Dia berkomunikasi dengannya. Peri Dara, cobalah untuk mengatasi formasi penghambatan. Ingat, ketika saya mati, Anda akan mati. Petik 2. Aku akan mencoba. Darah peri tidak memberikan jawaban yang pasti. Luli hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Luli memikirkan suatu alasan. Apakah itu karena peri darah telah mengubah formasi penghambatan di sini sehingga semua jalan kehidupan diblokir? Dia membaca banyak buku tentang formasi penghambatan, jadi dia memiliki pengetahuan. Sistem formasi penghambatan di makam Raja Luna harus besar dan rumit. Raja Luna mungkin telah mengatur beberapa boneka, atau roh atau budak jiwa untuk mengendalikan formasi penghambatan. Dengan kata lain, seorang pengamat kubur ada di sini. Mungkin, pengamat makam merasakan bahwa Bloodline mencoba mengubah formasi penghambatan di sini untuk jalan pintas. Pengamat makam mungkin telah mengubah formasi penghambatan untuk memblokir pintu keluar. Karena itu, hal-hal akan merepotkan. Bahkan jika Bloodline bisa memecahkan formasi penghambatan dan mengubah Path of Death ke Path of Life, maka pada akhirnya, pengamat kuburan masih bisa membuat semua orang terbunuh di sini. Itu tidak benar. Setelah dipikir-pikir, Luli percaya bahwa Raja Luna pasti telah menetapkan aturan tertentu untuk mengendalikan orang atau boneka semacam itu. Jika pengamat makam ini mengambil tindakan dan membunuh siapa saja yang memasuki makam Raja Luna sesuka hati, maka itu akan bertentangan dengan niat awal Raja Luna. Apa intinya? Luli berpikir sekeras yang dia bisa. Dia sepertinya dekat dengan jawabannya tetapi belum bisa menangkapnya. Seolah-olah kerudung menghalangi pandangannya dari melihat kebenaran, dari melihat langit di balik awan. Bab 1245, Tindakan Gila. Sudah 2 jam. Peri darah tidak dapat menemukan solusi. Luli telah duduk diam di tanah sambil memikirkan titik kritis itu. Dari membaca buku-buku tentang formasi penghambatan yang dikumpulkan oleh Tian Lingzi, Luli sekarang memiliki pemahaman umum, jika tidak mahir, tentang formasi inhibisi. Formasi penghambatan memiliki yang statis dan dinamis. Yang statis sudah ditentukan sebelumnya berfungsi mengikuti pola tertentu. Formasi penghambatan untuk mengumpulkan energi Suan, misalnya, dapat mengumpulkan energi Suan terus-menerus sampai formasi penghambatan menjadi tidak valid. Formasi ilusi penghambatan akan dipicu setelah beberapa melangkah dan tidak akan pernah berubah. Formasi seperti itu akan beroperasi berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Formasi penghambatan dinamis lebih fleksibel. Biasanya, akan ada orang yang mengoperasikan formasi penghambatan seperti itu yang dapat berubah dan berganti setiap saat dengan mudah. Formasi penghambatan di dalam makam Raja Luna sangat kuat. Raja Luna pasti ahli dalam formasi penghambatan, atau dia pasti telah mengundang guru seperti itu untuk membuat formasi penghambatan. Jika formasi penghambatan adalah yang statis, maka Luli merasa sulit untuk menemukan penjelasan tentang situasi saat ini. Niat Raja Luna untuk mendirikan formasi penghambatan tidak boleh membunuh semua yang datang. Kalau tidak, tidak ada yang akan membiarkan makam Raja Luna hidup-hidup. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa karena kecurangan darah peri, formasi penghambatan berubah secara otomatis menjadi yang statis dan jalur diblokir. Namun, hal-hal seperti itu terjadi tidak mungkin. Setelah semua,
Untuk dapat memecahkan formasi penghambatan juga bisa diartikan sebagai kemampuan, yang tidak bertentangan dengan aturan Raja Luna. Karena itu, Luli curiga bahwa seseorang mengendalikan formasi penghambatan di makam Raja Luna. Raja Luna sangat kuat sehingga kemungkinan dia telah meninggalkan boneka atau roh, atau budak jiwa untuk menjaga makamnya agar tubuhnya tidak terganggu. Ada Mountain Guardian di luar untuk melindungi pintu masuk, bukan? Luli percaya bahwa pengamat makam yang mengendalikan formasi penghambatan di makam Raja Luna menyadari bahwa darah peri selingkuh. Pengamat makam kemudian mengubah formasi penghambatan dengan tujuan untuk menjebak mereka di sana sehingga mereka tidak bisa melanjutkan. Karena itu, Luli hanya dihadapkan pada dua pilihan. Entah dia menyelesaikan formasi penghambatan sepenuhnya atau menunggu di sana selama 1000 tahun. Untuk mematikan formasi penghambatan sendiri tidak akan mungkin. Dia hanya dididik sebagian pada formasi penghambatan. Itu adalah batas yang tidak mungkin baginya untuk memecahkan formasi penghambatan. Menunggu di sini selama 1000 tahun. Itu membuat Luli lebih sedih. Berapa banyak hal yang akan terjadi dalam 1000 tahun? Apakah ada yang salah di Heaven Reverse Universe dan Earth Imperial Universe? Apakah keluarga Lu masih ada di sana setelah 1000 tahun? Apakah ketiga istrinya akan dibunuh oleh pembunuh bayaran Yan Tiangang? Selain itu, Ling Feidu tidak akan setuju bahkan jika Luli ingin tinggal di sana selama 1000 tahun dalam damai. Tidak lama kemudian, Ling Feidu mengambil tindakan untuk menghilangkan Luli, Lin Yu dan dua lainnya dengan membiarkan mereka dibunuh oleh formasi penghambatan. Jadi, satu-satunya pilihan yang mungkin adalah untuk memecahkan formasi penghambatan sepenuhnya. Sudah 2 jam tapi peri darah tidak memberikan jawaban. Dia pasti kehabisan akal saat ini. Bagaimanapun, peri darah tidak maha kuasa. Dia bisa berurusan dengan formasi penghambatan normal, tetapi yang ada di dalam makam Raja Luna begitu kuat sehingga mereka harus berada di luar jangkauannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Luli memaksa dirinya untuk tenang. Dia tampaknya sudah dekat untuk menemukan titik tetapi belum menemukan jawabannya. Ling Feidu dan orang lain jelas kehilangan kesabaran. Ling Feidu, khususnya, tidak mempercayai Luli. Dia pikir Luli macet atau mungkin merencanakan sesuatu yang lain. 1 jam kemudian, Ling Feidu mengedipkan mata ke murid di sebelahnya. Murid itu berkata, "Pang, apakah Anda sudah menemukan jalan? Jika tidak, maka Anda harus bergiliran dan mencobanya. Mungkin, apa yang Anda rasakan salah. Kami tidak bisa hanya menunggu di sini karena sesuatu yang Anda katakan." Petik 2. Baik, apakah kita diharapkan untuk menunggu di sini selama 1000 tahun jika formasi penghambatan tidak dapat dipecahkan? Petik 2. Jika Anda bertanya kepada saya, dia merencanakan sesuatu. Bagaimana kalau kita lemparkan saja dia dan lihat apa yang terjadi? Petik 2. Ya, mari kita lakukan itu. Tim Ling Feidu mengangkat tangisan dan Rona. Putri Suci dan Lou Xier saling memandang, mencibir padanya. Ling Feidu kehilangan kesabarannya, tetapi dia tidak ingin membiarkan orang-orangnya menguji lembaran itu. Sama seperti rumor mengatakan, Tuan Muda Ling ini tampak mengesankan tetapi sebenarnya memiliki kepribadian yang mengerikan. Namun, karena Putri Suci dan Lou Xier milik 72 sekte utama, mereka tidak akan mengatakan hal-hal yang menyinggung Ling Feidu. Mereka hanya berbalik ke Luli, menunggunya untuk membalas. Luli tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata itu. Dengan tidak menjawab, ia berhasil memprovokasi para murid kabinet awan. Salah satu dari mereka mengeluarkan tombak dan akan menusuk Luli. Berdengung. Tepat pada saat itu, senjata relik di tangan Luli bersinar, yang menakuti murid dari kabinet Cloud. Dia pikir Luli akan menyerangnya. Murid itu mengeluarkan perisai untuk menangkal serangan. Lagi pula, dia tidak bisa mundur ke sini. Jika dia mundur 1 langkah, dia akan diledakkan sampai mati oleh formasi penghambatan. Luli tidak memukul murid ini, juga tidak membuka matanya. Dia hanya mengeluarkan pedangnya. Dia berdiri dan kemudian sedikit membuka matanya untuk menatap portal, dengan tenang. Apa yang dia lakukan? Banyak orang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa rencana Luli. Dia mengarahkan senjatanya ke portal. Apakah dia akan menyerang portal? Apa? Mereka semua berteriak tiba-tiba. Mata banyak orang mengerut. Ling Feidu dan orang lain terbakar amarah. Niat membunuh mereka sangat besar. Karena, Luli benar-benar mencolok di portal. Dia menggunakan gerakan Slayer. Sinar cahaya merah darah sedang meluncur ke portal dengan paksa.
Portal itu adalah pintu masuk ke tingkat berikutnya. Jika portal hancur, maka mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memasuki level berikutnya. Mereka akan dipaksa untuk tinggal di sana selama 1000 tahun. Yang bisa datang ke sini adalah semua anak muda, lebih muda dari 100 tahun. Untuk makhluk abadi, mereka yang berusia di bawah 100 tahun semuanya dianggap muda, jika bukan junior. Bagaimana mungkin anak-anak muda bisa terjebak di sini selama 1000 tahun? Murid dari 3 sekte utama akan menikmati masa depan yang menjanjikan tanpa batasan. Jika mereka tinggal di sini selama 1000 tahun, ketika mereka pergi, tidak ada yang sama. Seseorang mungkin kehilangan akal sehatnya di sini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa maju atau mundur, atau bahkan bergerak. Apakah Luli memotong jalan mereka? Apakah dia mencoba menjebak semua orang di sini sampai mati? Siapapun akan menjadi gila dalam situasi seperti itu. Tombak Ling Feidu bersinar ketika dia siap untuk membunuh Luli setiap saat. Swiss. Sinar merah darah dari pedang menyala dan mendarat di portal dengan kekuatan. Semua orang merasa mereka tidak bisa bernapas, takut portal akan hancur dan hancur berkeping-keping. Berdengung. Di luar portal, sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba naik. Sebuah perisai dengan banyak warna muncul di depan portal dan menangkis sinar pedang merah darah Luli. Swiss. Luli terus melepaskan cahaya pedang, lagi dan lagi, terus-menerus. Dia tidak berhenti sampai portal hancur. Berhenti. Ling Feidu berteriak dengan marah. Pang, apakah kamu kehilangan akal? Berhenti atau aku akan membunuhmu. Percayalah padaku. Orang-orang dari kabinet Cloud berteriak juga. Luli melirik dingin. Percayalah padaku dan kalian semua bisa pergi. Jika tidak, bersiaplah untuk terjebak di sini selama 1000 tahun. Petik 2. Swiss. Dengan mengatakan itu, Luli tidak memperhatikan Ling Feidu dan yang lainnya. Dia hanya memegang pedangnya berulang-ulang di portal. Bab 1246, Gerbang Kehidupan Terbuka. Mencari kematian. Tombak itu bersinar di tangan Ling Feidu. Wajahnya terpelintir saat dia akan menghancurkan Luli dengan tombak itu. Ling Feidu, jangan. Tuan Muda Ling, hentikan. Hampir bersamaan, Lou Xier dan Putri Suci berteriak. Dia juga membuang rantingnya. Jika Ling Feidu melanjutkan, dia akan menghentikannya. Ling Feidu terkejut. Dia kembali ke Putri Suci dan Lou Xier, bertanya, apa? Apakah Anda kehilangan akal karena dia? Kita akan terjebak di sini sampai kita mati jika dia menghancurkan portal. Petik 2. Anda salah. Putri Suci menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong. Saya bisa mengatakan, sampai batas tertentu bahwa, gerbang kehidupan ditutup. Kita tidak bisa keluar. Kita akan terjebak di sini selama 1000 tahun jika dia tidak bisa menemukan jalan. Petik 2. Gerbang kehidupan. Ling Feidu mengangkat alisnya. Apakah ini berasal dari hubungan khusus yang Anda miliki dengan lingkungan karena prinsip hidup dasar Anda? Dia bertanya, ragu. Putri Suci mengangguk. Ling Feidu mengerutkan bibirnya dan memeriksa dengan Lou Xier, Saudara Lou, apakah Anda juga mempercayainya? Putri Suci mengangguk. Ling Feidu mengerutkan bibirnya dan memeriksa dengan Lou Xier, Brother Lou, apakah Anda juga mempercayainya? Fakta bahwa dia bisa membawa kita sejauh ini dengan aman adalah bukti kemampuannya. Lou Xier mengangkat bahu. Saudara Ling, bersabarlah. Sobat kecil ini penuh dengan rahasia. Tidak ada yang mau mati. Dia pasti punya alasan. Mari kita tunggu saja. Petik 2. Ekspresi Ling Feidu berubah berkali-kali tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memelototi Luli. Luli menjawab dengan diam. Dia memukul perisai di luar portal dengan pedangnya, lagi dan lagi, bertekad untuk tidak berhenti sampai dia memecahkan portal. Menguasai. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Luli tiba-tiba mendengar suara kejutan yang menyenangkan di pikirannya. Itu peri darah. Formasi penghambatan di lempengan di depan Anda berubah. Aman untuk pergi. Petik 2. Haha. Luli menyingkirkan pedangnya dan memasang senyum seorang pemenang. Dia benar. Gerbang kehidupan terbuka. Pada saat yang sama, Putri Suci berkata tiba-tiba. Mata sejernih kristal itu terheran-heran. Cahaya di matanya menambahkan kecemerlangan pada kecantikannya. Ini terbuka. Lou Xier membelai rambutnya yang keriting dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Dia tidak bisa melihat bagaimana itu terjadi. Adapun Ling Feidu,
dia sama sekali tidak tahu tetapi merasa tidak mau bertanya. Dia hanya menarik wajah panjang. Suara mendesing. Luli menyingkirkan pedangnya dan melangkah maju. Di tengah penampilan orang lain, dia melangkah ke lempengan itu, melewati perisai dan menghilang ke portal. Apa? Banyak orang terkejut. Bukankah ada perisai multiwarna di luar portal? Kenapa Luli bisa melewatinya? Selain itu, ada formasi penghambatan kuat di lempengan. Ling Feiya terbunuh di sana. Mengapa tidak terjadi apa-apa pada Luli ketika dia menginjaknya? Menarik. Lou Xier bahkan lebih bingung. Sambil menyeringai, dia berkata, "Oke, semuanya, jalan hidup dan mati sudah terpecahkan." Fiuh, fiuh. Lin Yu dan pria lainnya bernapas lega. Tak satu pun dari mereka mengerti bagaimana Luli memecahkan formasi penghambatan, tapi itu fakta bahwa Luli telah memasuki portal. Mereka bisa tetap hidup. Impresif. Putri Suci berseru. Dia juga tidak bisa mengetahui bagaimana Luli melakukannya. Yang sedang berkata, ada satu hal yang dia yakini, jika bukan karena Luli, tidak ada dari mereka yang bisa pergi dari sini. Mereka akan terperangkap selama 1000 tahun. 1000 tahun. Bagi mereka, mereka berada di puncak kehidupan mereka. Baginya, itu adalah tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Jika dia terjebak di sini selama 1000 tahun, ketika dia keluar, dia pasti sudah tua. Selama waktu ini, banyak murid dari Istana Gunung Salju mungkin menjadi gila atau mati. Ayo pergi. Putri Suci melambaikan tangannya dan memimpin. Prinsip dasar kehidupan yang dipelajarinya memperlengkapi dia dengan kemampuan khusus untuk membedakan jika ada jalan keluar di alam. Saat ini, dia yakin bahwa gerbang kehidupan di jalan hidup dan mati ini terbuka. Masalah terselesaikan. Waktu untuk pergi. Lou Xier melambaikan tangannya dan mengumpulkannya dari Pavilion of Misty Grimace. Putri Suci adalah yang pertama mengikuti Luli. Dia berlari ke portal dan menghilang. Ayo pergi. Cepat. Segera. Yang lain senang saat mereka masuk ke portal satu persatu. Di tengah sorotan tajam, mereka muncul kembali di aula yang luas. Pada akhirnya adalah sebuah gerbang yang mengeluarkan cahaya redup. Tidak ada apapun di aula dan tidak ada bahaya. Ini harus menjadi hub bagi penjelajah untuk beristirahat. Luli adalah yang pertama memasuki aula. Dia sedang duduk di sudut saat ini. Dia tidak terburu-buru ke tingkat berikutnya. Sebaliknya, dia memilih untuk duduk di sini sendirian. Sepertinya dia sedang beristirahat. Luli tidak berusaha menarik banyak perhatian. Namun, ketika semua orang datang, mereka semua menoleh padanya. Ketika Putri Suci dan Lou Xier masuk, mereka saling memandang dan melangkah menuju Luli bersama. Luli menutup matanya, tetapi dia bisa tahu bahwa orang-orang akan datang. Dia memaksakan senyum di dalam. Dia mencoba untuk tetap bersikap rendah hati tetapi dari penampilannya, itu tidak mungkin. Dia membuka matanya dan berdiri. Lou Xier dan Putri Suci telah datang. Anehnya, dia membungkuk kepada Luli dan berkata, "Saya Sue Jingya." "Terima kasih." Lou Xier menggenggam tangannya dan berkata dengan tulus, "Sobat, aku berhutang budi padamu. Dan siapa namamu? Dari mana kamu berasal?" Putri Suci telah membantu Luli dan yang lainnya berkali-kali untuk pulih. Meskipun dia bisa dilepaskan, dia adalah orang yang baik. Luli memiliki perasaan yang baik tentangnya. Putri Suci, sama-sama. Tanpa prinsip hidup dasar Anda, saya sudah mati. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Luli berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke Lou Xier. Tuan Muda Xier, Anda menyanjung saya. Saya tidak berani mengatakan Anda berutang padaku apapun. Itu terlalu banyak. Ya, saya Lulin, dari kota kecil. Itu tidak layak disebut. Petik 2. Sekali lagi, Luli memilih untuk menggunakan alias. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sini, mungkin ada musuh di antara mereka. Dia memilih nama yang mirip dengan pengucapan Luling. Kakak Lu, terlalu rendah hati juga sombong. Lou Xier membelai rambut keritingnya. Dia melangkah lebih dekat ke Luli dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak Lu, saya ingin tahu. Bagaimana Anda memecahkan jalan hidup dan mati?" Petik 2. Putri Suci tidak berkata apa-apa selain ekspresi di wajahnya dan tingkat perhatian menunjukkan bahwa dia juga tertarik. Luli mengatakan satu hal setelah beberapa pemikiran, tidak ada banyak yang bisa dikatakan. Saya hanya menemukan beberapa jawaban untuk aturan makam Raja Luna. Aturan, Lou Xier berkedip, masih sedikit bingung.
Putri Suci mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Dia memandang Luli dan berkata, Tuan Muda Lu, kamu bijak. Saya mengagumi Anda untuk itu. Petik 2. Impresif. Lou Xier tampaknya sudah menemukan jawabannya juga. Dia menepuk bahu Luli dan berkata, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Aku akan melindungimu dari bahaya di depan. Anda tidak perlu khawatir selama saya masih hidup. Apa yang kamu katakan? Terima kasih, Tuan Muda Xier. Yang mengejutkan Lou Xier dan Putri Suci, Luli menolak tawaran itu. Lanjutkan. Saya telah mencapai pencerahan dan ingin berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Tentu, Lou Xier tidak membujuk Luli keluar dari situ melihat betapa teguhnya dia. Di masa depan, jika kita bertemu lagi, aku akan membelikanmu minuman. Jika Anda ingin bergabung dengan Pavilion of Misty Drizzle, datang dan temukan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata Lou Xier sambil tersenyum. Tuan Muda Lu, sampai jumpa lagi. Putri Suci mengangguk pada Luli dan berbalik. Dia bergabung dengan tim dari Istana Gunung Salju dan memimpin timnya menuju pintu masuk ke tingkat berikutnya. Bab 1247, Cloaking Armor. Fakta bahwa Putri Suci dan Lou Xier datang untuk berbicara dengan Luli dan Putri Suci itu membungkuk kepadanya menarik perhatian banyak orang. Sebagai abadi dalam daftar, Putri Suci dan Lou Xier adalah di antara yang paling berbakat dalam keilahian. Selain itu, mereka adalah murid-murid kunci di Istana Gunung Salju dan Pavilion Gerimis Misteri masing-masing, yang berada di antara 72 sekte utama. Mereka berbicara dengan Luli sudah dianggap sebagai kehormatan baginya. Tapi sekarang, Putri Suci membungkuk pada Luli dan Lou Xier menepuk bahu Luli. Lin Yu dan orang lain mengagumi Luli tetapi tidak menjadi iri. Sebaliknya, mereka mengangguk pada Luli untuk mengungkapkan penghargaan mereka. Jika bukan karena Luli, mereka akan terbunuh. Lin Feidu sama sekali tidak melihat Luli. Murid-murid dari kabinet awan sesekali akan melirik Luli. Seseorang bergumam, menebak-nebak harta yang diperoleh Luli di aula. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berniat untuk merebut buah kemenangannya. Kabinet Cloud adalah salah satu dari 72 sekte utama, setelah semua. Mereka menghargai martabat mereka. Jika mereka mencoba mengambil harta itu, reputasi mereka akan hancur berantakan. Ayo pergi. Putri Suci dan Lou Xier berjalan mendekat. Ling Feidu berkata kepada timnya dengan dingin dan menuju gerbang. Luli duduk di sana, menyaksikan semua orang pergi. Lou Xier adalah yang terakhir pergi. Ketika semua orang pergi ke gerbang, Luli mengangguk pada Lou Xier dengan penuh rasa syukur. Lou Xier tetap tinggal untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang tetap memiliki niat buruk terhadap Luli. Dia telah membantu Luli lagi. Luli memilih untuk tidak pergi dengan yang lain karena dia ingin tetap hidup. Ling Feidu sudah menginginkannya mati. Jika Luli pergi dengan yang lain, bahkan dengan Lou Xier melindunginya, dia akan dibunuh dalam sekejap jika Ling Feidu mengambil tindakan tiba-tiba. Ada alasan lain. Dia memang mendapatkan sepotong harta karun di aula ini. Itu adalah baju besi putih. Luli menyimpannya begitu dia memasuki aula. Di jalan hidup dan mati, baju besi reliknya hancur. Sekarang, dia punya yang baru. Menilai dari penampilannya, Luli bisa mengatakan kalau baju besi itu bukan relik yang umum. Dia ingin mencobanya di sini dulu dan ketika Ling Feidu dan yang lainnya agak jauh, dia akan berangkat. Dia tidak datang ke sini untuk mencari harta, tetapi untuk bersembunyi dari pengejaran God of Wing. Kehancuran mengejar yang besar. Dia harus tetap diam sekarang setelah dia menjadi target. Kalau tidak, dia bisa mati sebelum tahu. Adapun, bagaimana dia memecahkan formasi penghambatan di jalan hidup dan mati? Solusinya sederhana. Luli menemukan sesuatu. Dia akhirnya menyadari apa gunanya itu. Pasti ada seseorang atau roh yang mengendalikan formasi penghambatan di makam Raja Luna. Perubahan formasi penghambatan di jalan kehidupan dan kematian harus menjadi trik miliknya untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap jalan pintas yang diambil oleh Bloodwine. Poin yang dipikirkan Luli adalah, karena makhluk ini ada di sini untuk menjaga makam Raja Luna maka aturan tertentu tidak bisa dilanggar. Makam Raja Luna adalah sebuah permainan. Game harus memiliki aturan. Setiap orang harus bermain sesuai aturan. Karena pengamat makam ini mengubah aturan secara diam-diam untuk mencoba menyelesaikan setiap pemain,
maka Luli juga bisa melakukan ini, untuk melanggar aturan. Jadi dia menyerang portal. Portal itu adalah koneksi. Beberapa aturan yang ditetapkan oleh Raja Luna tidak boleh dilanggar. Jika Luli benar-benar menghancurkan portal, maka dia akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Raja Luna. Luli sebenarnya berkomunikasi secara nonverbal dengan pengamat makam dengan menyerang portal. Jika pengamat makam bertekad untuk menindaklanjuti triknya, maka mereka harus melanggar peraturan, yaitu menghancurkan portal. Setelah portal dibiarkan dihancurkan, pengamat makam akan melanggar aturan Raja Luna yang pasti telah memberlakukan tindakan untuk membatasi pengamat makam. Oleh karena itu, pengamat makam harus berkompromi untuk mengubah formasi penghambatan dan membiarkan Luli dan yang lainnya melewati. Pada akhir hari, Luli tidak memecahkan formasi penghambatan. Dia hanya bertukar langkah dengan pengawas makam dan memaksa yang terakhir untuk mengambil langkah mundur. Mengingat ini, saat ini, Luli merasa terganggu. Dia telah menyinggung pengamat makam di sini. Jalan masa depannya akan lebih sulit di sini. Bahaya dan kesulitan yang ia hadapi akan menjadi 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Dia percaya bahwa pengamat makam, sementara tidak melanggar aturan utama, akan menciptakan banyak masalah bagi Luli untuk mengakhirinya di sana. Saat ini, Luli merasa telah menjadi semut. Sepasang mata mengawasinya dan sesosok makhluk sedang berpikir bagaimana menyelesaikannya. Lupakan, saya akan mencoba baju besi relik pertama. Petik 2. Luli mengeluarkan baju besi putih cantik setelah beberapa saat. Dia menuangkan energi surgawi ke dalam baju besi. Armor relik ini tidak sama dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Beratnya seperti bulu. Ini harus menjadi baju besi relik canggih. Baik, untuk mengendalikan baju besi relik itu mudah. Petik 2. Ketika energi surgawi mengalir ke baju besi relik, itu mulai bersinar. Luli merasakan bahwa baju besi relik dapat dikontrol dalam beberapa hari. Dia menjernihkan pikirannya dan terus mengendalikan baju besi relik. Pada saat yang sama, ia mulai berkultivasi untuk mempelajari gerakan Slayer dan prinsip dasar angin. Beberapa hari kemudian, seluruh relik mulai menyala. Kemudian, baju besi relik menghilang ke tubuhnya. Luli masih menutup matanya. Ada informasi tambahan dalam benaknya tentang baju besi relik. The Cloaking Armor. Sesaat kemudian, Luli membuka matanya tiba-tiba. Dia di atas bulan, baju besi ini adalah relik tertinggi. Makam Raja Luna penuh dengan harta. Dia dengan mudah menemukan sepotong relik tertinggi. Jika itu hanya relik tertinggi rata-rata, Luli tidak akan begitu senang. Tapi baju besi relik ini memiliki fungsi yang luar biasa, menyelubungi. Faktanya, banyak orang tahu cara menyelubungi, yang tidak dianggap sebagai keterampilan tingkat lanjut. Namun, dengan relik tertinggi ini, ketika Luli berjubah, seorang abadi rata-rata mungkin tidak dapat merasakan kehadirannya. Ayo lihat, Cloaking Armor muncul. Setelah cahaya, Luli menyadari bahwa kehadirannya telah menghilang. Dia masih berada di tempat tetapi kekuatan psikisnya sendiri tidak dapat mendeteksi dia. Taoist Tuli, peri darah, keluarlah. Luli mengeluarkan manik jahat dan mengeluarkan Taoist Tuli dan tubuh abadi. Mereka muncul dalam sekejap. Taoist Tuli membuka mata lebar-lebar begitu dia keluar dan bergumam dengan bingung, baiklah. Dewa, di mana kamu? Saya dapat merasakan bahwa Anda ada di sini, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat Anda? Petik 2. Tuan, baju besi relik ini sangat mengesankan. Peri darah berkata kepada Luli, aku bisa merasakan kehadiranmu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Anda telah menghilang ke udara tipis. Petik 2. Baik, Luli cukup puas. Relik tertinggi tidak mengecewakannya. Dia berdiri di tempat dan berkata kepada Taoist Tuli, periksa dengan ama. Saya tepat di sebelah Anda. Petik 2. Mulut si tunarungu itu berkedut, ketakutan. Dia menggunakan kekuatan psikis dan memeriksa sekelilingnya. Tetap saja, dia tidak bisa menemukan di mana Luli berada. Aku akan berkeliling. Lihat apakah Anda dapat menemukan riak di luar angkasa. Petik 2. Kata Luli. Kemudian, dia mulai berjalan mengelilingi Taoist Tuli. Namun, Taoist Tuli masih belum bisa menemukan Luli. Tidak ada yang terjadi di ruang di sekitarnya. Impresif. Luli sangat senang. Jika Cloaking Armor hanya bisa membuatnya menghilang, maka itu tidak akan sia-sia. Namun, ketika dia berjalan, tidak ada riak di ruang angkasa. Ini hampir tidak masuk akal atau tidak masuk akal. Luli bukan hantu,
tapi orang yang hidup. Ketika seseorang berjalan di sekitar, paling tidak, mungkin ada beberapa gerakan angin, jika tidak riak di ruang angkasa. Kekuatan psikis tunarungu bukanlah yang terbaik, tetapi dia bisa merasakan gerakan kecil di ruang angkasa dan perubahan dalam bagaimana angin bertiup. Kemudian, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa cloaking armor memiliki satu fungsi luar biasa. Formasi khusus di dalam bisa membuat seseorang menghilang tanpa jejak sama sekali. Bab 1248, Dewa Menggigit. Bagus. Luli berjalan di sekitar Tao tunarungu lebih cepat dan lebih cepat. Tetap saja, dia tidak menyebabkan turbulensi di ruang angkasa. Taoist Tuli tidak dapat menemukan Luli. Desir. Luli mencurahkan sedikit energi surgawi untuk mencoba menyerang. Pada saat ini, ruang mulai bergetar. Taoist tunarungu merasakannya dan langsung bergerak ke samping. Yah, saat aku tidak menyerang, tidak ada jejak sama sekali. Setelah saya mengambil tindakan, saya akan diekspos. Petik 2. Armor putih bersinar, dan Luli muncul tepat di depan Taoist Tuli. Menepuk-nepuk baju zirah dengan puas, Luli berkata, baju besi ini layak untuk nama ini. Petik 2. Salah satu dari sejenis baju besi. Taoist Tuli berseru dengan mata berbinar saat dia menatap baju zirah itu. Ketika Anda berjalan di sekitar, tidak ada turbulensi di ruang angkasa. Armor relik ini harus menjadi relik tertinggi. Petik 2. Luli mengangguk. Taoist tunarungu melanjutkan, kelas rendah, kelas bagus, kelas tertinggi, dan kelas sakral. Relik suci sulit ditemukan. Relik agung dianggap yang terbaik dari semuanya. Dewa, Anda memiliki 2 peninggalan tertinggi sekarang. Dengan ini, bahkan abadi rata-rata dalam daftar dapat membunuhmu. Petik 2. Itu belum tentu benar. Luli menggelengkan kepalanya. Ada triliunan abadi tetapi hanya 1 juta yang ada dalam daftar. Dia seharusnya tidak meremehkan yang abadi dalam daftar. Mereka harus dilengkapi dengan keterampilan yang unik. Jika Luli bisa menangkis para dewa dalam daftar hanya dengan baju besi relik tertinggi, maka seberapa lemah para abadi dalam daftar itu? Dengan logika ini, akankah seseorang dengan baju besi dan senjata relik tertinggi dapat dibandingkan dengan yang abadi dalam daftar? Luli tidak tahu tentang yang lain, tetapi dia yakin bahwa Ling Feidu, Putri Suci dan Lou Xier pasti memiliki relik tertinggi. Bagi sekte-sekte besar, untuk mendapatkan beberapa relik canggih bukanlah hal yang sulit. Baik, kembali ke dalam. Jaga Little White. Petik 2. Luli membiarkan Taoist tunarungu dan tubuh abadi masuk. Berbicara tentang Little White, Luli ingat dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya pada Putri Suci. Kalau tidak, dia mungkin bisa menyembuhkan Little White. Berdiri di aula untuk sementara waktu, Luli memutuskan untuk memasuki level berikutnya. Sudah beberapa hari. Pada prinsipnya, Ling Feidu dan yang lainnya seharusnya pergi jauh. Mengingat kecepatan dan kemampuan Luli, dia tidak akan bisa menyusul mereka. Ayo pergi. Luli bergerak cepat dan berlari ke gerbang. Setelah kilasan cahaya putih, ia mendapati dirinya di kaki gunung yang menjulang. Aku harus naik ke puncak di sepanjang jalan untuk melewati level ini. Luli mengangkat kepalanya untuk melihat jalan gunung yang berkelok-kelok dan bukit dan puncak yang samar-samar terlihat. Banyak tempat tertutup kabut hitam, dan kekuatan psikisnya terhambat. Dia memasang wajah serius. Level ini sulit. Free reading tidak berguna di sini. Dia harus bergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Puncak gunung yang megah itu tidak terlihat. Kabut hitam itu mengambang di mana-mana, sebagian menyembunyikan jalan gunung yang sebenarnya luas. Di kedua sisi ada batu-batu besar. Tingkat ini jelas untuk berjalan ke puncak sendirian. Luli tidak mulai gegabah. Sebagai gantinya, dia memeriksa dengan cermat. Dia menggunakan beberapa batu golem dan membiarkan mereka memanjat gunung untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Berdengung, Luli kemudian mengeluarkan tubuh abadi dan Taoist Tuli, memerintahkan mereka, ikuti aku dan bersiaplah untuk terlibat. Pasti ada banyak trik di sepanjang jalur gunung. Kita harus merencanakan perang yang buruk. Petik 2. Raungan, raungan. Taoist Tuli berubah bentuk sekaligus. Dia menyiapkan kolom batu di tangannya dan berjalan di depan yang lain tanpa rasa takut. Tubuh abadi mengikuti Luli. Dia melambaikan tangannya dan mereka berangkat. Berdengung, berdengung. Melangkah ke jalan setapak, Luli mengeluarkan lusinan batu golem lagi dan menempatkannya di sekelilingnya. Golem batu itu mungkin tidak terlalu kuat. Yang sedang berkata,
Pada saat-saat kritis, mereka dapat membeli Luli beberapa waktu sehingga dia bisa mengatasi situasi. 10 batu golem yang menjelajahi jalan membuat suara teredam saat mereka melangkah di jalan. Suara itu bergema. Luli memperluas kekuatan psikisnya sejauh yang dia bisa untuk memeriksa. Dia tidak akan melewatkan tanda-tanda gangguan atau masalah. 1000 kaki, 2 mil, 4 mil. Tidak ada yang terjadi selama 4 mil. Tidak ada monster atau formasi penghambatan yang dipicu. Sesuatu sedang terjadi. Sementara Luli merasa bingung, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di jalan di depan. Menggunakan kekuatan psikis, dia melihat ada tanda-tanda serangan di jalan dengan banyak bak mati di tanah. Serangga itu berwarna keemasan gelap dengan sayap. Ada kerumunan besar. Di mana-mana dia bisa melihat dengan kekuatan psikis, ada bak. Itu harus dibunuh oleh Lou Xier dan yang lainnya. Luli mengangguk. Dia merasa beruntung. Jika itu seperti level pertama dan tidak ada bak lagi yang keluar, dia bisa naik ke puncak dengan mudah. Serangga itu. Taois Tuli memperhatikan serangga-serangga itu juga. Dia mendapatkan deja vu tetapi tidak bisa mengingat apa bak itu. Bang, bang, bang. Batu golem telah mencapai tempat serangga mati itu. Rasa keberuntungan lenyap dari pikiran Luli. Dari celah-celah batu di kedua sisi keluar beberapa suara berdengung. Setelah itu, serangga emas gelap berukuran jempol yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju 10 stone golem. Menyerang. Luli memerintahkan golem batu, 10 dari mereka maju dan meninju bak. Desis, desis. Luli dan Taois Tuli terkejut karena serangga itu mengerumuni dan mengepung batu golem, yang berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka dimakan. Dalam sekejap mata, semua 10 batu golem hilang. Dewa menggigit. Taois Tuli gemetar. Bahkan bibirnya menggigil. Matanya dipenuhi teror. Melihat Luli, dia berkata, Tuhan, itu adalah Dewa Beaters. Di antara 10 bak beracun paling mengerikan di Divinity, God Beaters berada di peringkat ke-9. Meninggalkan. Kita tidak bisa selamat dari ini. Petik 2. Betulkah? Luli mengerutkan kening. Bukankah tanah tertutup serangga mati? Bagaimana Lou Xier dan Putri Suci membunuh mereka dengan begitu mudah? Betulkah? Anda tidak dapat menggerakkan mereka bahkan dengan baju besi relik. Saya pasti akan mati jika saya menabrak mereka. Petik 2. Mulut si tunarungu berkedut. Luli membiarkan batu golem berlari maju sementara dia, Taois Tuli dan tubuh abadi melangkah mundur. Bagaimana para murid dari 3 sekte utama membunuh serangga? The God Beaters harus memiliki beberapa kelemahan. Apakah kamu tahu itu? Sambil mundur, Luli bertanya. Ya, mereka memang memiliki kelemahan. Tao yang Tuli memaksakan senyum. Serangan jiwa yang kuat bisa membunuh Dewa Beaters. Tapi, tidak satu pun dari kita yang baik dengan serangan jiwa. Petik 2. Pantas. Luli mengerti sekarang. Para murid dari 3 sekte utama tidak hanya memiliki artefak yang berharga, banyak dari mereka juga harus tahu serangan jiwa yang kuat juga. Apa yang harus dilakukan? Luli mengerutkan kening. Haruskah dia mencoba menggunakan Cloaking Armor dan melihat apakah dia bisa mencuri jalannya? Tetapi jika ternyata Cloaking Armor tidak berguna, dia akan digigit mati oleh Dewa Beaters. Bab 1249, tidak terluka. Cloaking Armor sangat mengesankan. Itu bisa membuat seseorang menghilang ke udara dan bahkan kekuatan psikis pun tidak bisa melacak jejaknya dan berjalan tidak akan menghasilkan riak di ruang angkasa. Yang telah dibilang, Luli baru saja mendapatkan Cloaking Armor, dan dia telah menyinggung pengamat makam Raja Luna. Mengapa pengamat makam akan berbaik hati untuk memberi Luli baju besi yang bisa membuatnya melewati tingkat ini dengan lancar? Apakah pengawas makam akan membalas kejahatan dengan memberi Luli harta setelah Luli memaksanya untuk berkompromi? Apakah pengamat makam membiarkan Luli melewati tingkat ketiga dengan mudah? Atau, apakah dia akan mengirim Luli ke tingkat terakhir sehingga dia bisa menerima warisan Raja Luna? Apakah ada yang namanya makan siang gratis di dunia? Jawaban yang jelas adalah tidak. Luli merasakan bahaya fatal dan sesuatu yang mencurigakan dari situasi abnormal ini. Dengan demikian, tanpa alasan sama sekali dia harus menggunakan Cloaking Armor. Kalau tidak, dia mungkin digigit abu oleh Dewa Beaters. Luli tidak mengerti serangan jiwa dan Taois tunarungu. Tidak ada batu golem yang berdiri kesempatan. Haruskah dia terbang jauh di atas Wickbat? Luli percaya solusinya tidak sesederhana ini. Namun, itu adalah opsi. Dia memutuskan untuk mencobanya.
Dia mundur beberapa mil dan memasuki manik jahat bersama dengan Taoist Tuli dan tubuh abadi. Di sana, dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia mulai membuat batu golem. Mereka tidak berguna, tetapi ternyata mereka dapat membeli waktu. Sambil membuat batu golem, Luli memeriksa jalan. Dia merasa lega bahwa tidak ada Dewa Beaters yang terbang. Dalam 1 jam, Luli membuat beberapa ratus batu golem. Dia memutuskan sudah waktunya untuk pindah. Dia menerbangkan Wikbat perlahan-lahan di sepanjang jalan ke depan. Semua Dewa Beaters telah lenyap. Saat Luli bergerak mendekat, dia mulai merasa sangat gugup. 2 mil, 1 mil, setengah mil. Berdengung. Luli mengirim lebih dari 100 golem batu dan membuat mereka lari cepat ke jalan setapak. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 100 batu golem berlari maju dengan liar secepat yang mereka bisa. Luli mengikuti mereka di Wikbat. Dia mencoba menyelinap ke atas dengan bersembunyi di antara batu golem. Berdengung, mendengung, mendengung. Saat batu golem berlari, seolah-olah mereka telah menusuk sarang lebah. Dewa Beaters yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kedua sisi. Masa Dewa Beaters yang padat mengelilingi batu golem. Tidak, lari. Luli merasakan lusinan Dewa Beaters sedang terbang menuju Wikbat, dan mereka telah mengelilinginya. Wikbat terus bersinar, dan energinya hampir habis. Luli memeriksa. Para Dewa Beaters ganas. Jika dia tinggal dan membiarkan mereka menggigit Batwick, pada saat beberapa dupa untuk membakar, energi bisa terkuras dan Batwick akan berkurang menjadi debu. Berdengung, mendengung, mendengung. Luli membebaskan semua golem batu lainnya dan menerbangkan manik jahat ke belakang. Untungnya, tertarik oleh golem batu, manik jahat terbebas. Luli membiarkan Wikbat berguling-guling di tanah dan menyingkirkan semua Dewa Beaters yang menempel pada Wikbat. Wosh! Luli menerbangkan manik jahat kembali dengan kecepatan kilat. Dia mengirim lebih banyak batu golem di sepanjang jalan untuk mengalihkan perhatian Dewa Penggigit. Dia akhirnya bisa bernapas lega setelah dia mencapai kaki gunung dan 2 kali lipat menegaskan bahwa Dewa Beaters tidak datang mengejarnya. Fiuh! Luli bernapas dengan berat. Taoist Tuli tahu bahwa pilihan ini tidak layak sekarang. Menggosok dahinya, dia berkata, Tuhan, makam Raja Luna adalah tempat yang sangat aneh. Bagaimana kita bisa melewati level ini? Bagaimana kalau kita berkultivasi di sini selama 1000 tahun? Petik 2. Luli memberi tahu Taoist Tuli tentang makam Raja Luna. Bagi Taoist Tuli, 1000 tahun bukanlah apa-apa. Makhluk-makhluk dari Region of Doom umumnya memiliki harapan hidup ratusan ribu tahun. Dia tidak ingin mengambil risiko karena ketika Luli meninggal, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup juga. 1000 tahun. Luli memaksa tersenyum. Itu bukan 1 tahun atau 10 tahun. Dia bisa menanggungnya jika itu hanya beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Tapi itu 1000 tahun. Bagi Luli, itu terlalu lama. Bagaimana dia bisa berkultivasi di sana selama 1000 tahun dalam kesepian? Dia yakin akan kehilangan akal sehatnya. The God Beaters tak terhitung jumlahnya dan terlalu agresif. Ketika mereka menggigit baju reliknya, mereka akan mulai menggigit dagingnya. Begitu dia menggunakan Cloaking Armor, Luli akan kehabisan semua pilihannya. Ketika baju Zira itu digigit berkeping-keping, Dewa Beaters akan mulai menggerogoti dagingnya. Peri darah, apakah kamu punya ide? Luli bertanya, tetapi tidak terlalu berharap padanya karena peri darah telah diam. Dia hanya berpikir dia mungkin akan membuang pertanyaan acak ini. Ya, mereka melakukannya. Yang mengejutkan Luli adalah bahwa peri darah memberikan jawaban yang meyakinkan. Luli berkedip, bertanya-tanya apakah dia mendengar sesuatu. Peri darah melanjutkan, sebenarnya, ini bukan aku, tapi, tubuh abadi. Tubuh abadi. Luli mengerutkan kening, tetapi secercah harapan muncul di matanya. Apakah Anda mengatakan bahwa tubuh abadi dapat menangkis Dewa Beaters? Aku percaya begitu. Peri darah menjawab, Tuan, Anda mungkin telah meremehkan tubuh abadi. Sejauh yang saya tahu, Dewa Beaters tidak bisa menyakitinya, bahkan sisiknya. Petik 2. Tentu saja tidak. Luli merasa sulit untuk percaya. Kaisar Zi pernah mengatakan bahwa tubuhnya adalah yang terkuat di bawah pesawat ketiga ketuhanan. Namun, Luli secara pribadi mengalami kekuatan Dewa Beaters. Seberapa kuat manik jahat, namun tetap saja, energinya habis seperti air yang mengalir. Tuan, Anda bisa pergi dan mencoba. Peri darah sangat percaya diri. Menurut pemahaman saya tentang tubuh abadi,
Anda benar-benar akan baik-baik saja. Baik, meskipun masih memiliki keraguan, Luli percaya bahwa selama tubuh abadi bisa melarikan diri dengan cepat ketika dibutuhkan, dia tidak akan terluka. Luli dengan cepat membangun golem batu. Dengan ratusan dari mereka, tubuh abadi bisa memiliki lebih banyak waktu dan serangan yang mendarat padanya akan berkurang kekuatannya. 1 jam kemudian, Luli membuat lebih dari 300 golem batu. Dia terbang di Wikbed dan berhenti di tempat Dewa Beaters akan muncul. Peri darah, ayo keluar. Nanti, aku akan membiarkan batu golem memimpin jalan, jadi ikuti mereka. Tapi jangan terlalu cepat. Jika Anda tidak tahan dengan Dewa Beaters, segera kembali. Apakah kamu mengerti? Luli menginstruksikan dan ketika peri darah memberikan jawabannya, dia membebaskan lebih dari 100 golem batu dan perlahan-lahan masuk. Wosh! Tubuh abadi bersembunyi di kerumunan batu golem. 1000 kaki ke jalan, Dewa Beaters mulai berkerumun dari celah-celah batu di kedua sisi, dan mereka mengunyah golem batu. Luli menahan napas, menjaga kekuatan psikisnya pada tubuh abadi tersembunyi di antara batu golem. Dia melihat lusinan Dewa Beaters terbang menuju tubuh abadi dan mulai menggigit. Baik, Luli gemetar karena kegembiraan karena Dewa Beaters tidak bisa melukai tubuh abadi, bahkan sisiknya. Tubuh abadi itu berdiri di sana dengan tenang. Sisik emasnya memantulkan cahaya redup. Tubuh abadi itu berdiri lurus di jalan setapak, seperti panglima perang yang tak terkalahkan. Tuan, ini berhasil. Luli mendengar suara Blood Fairy tepat pada waktunya. Dia yakin, tubuh ini sangat kuat. Dia tidak bisa dirugikan. Tuan, Anda dapat meminta tubuh abadi mengambil manik jahat dan langsung melintasi jalur gunung. Petik 2. Bab 1250, menyenangkan. Semua golem batu telah dihancurkan, tetapi tubuh abadi tidak terluka meskipun dia dikelilingi oleh Dewa Beaters. Peri darah tidak mengendalikan tubuh abadi untuk mundur karena dia masih mengumpulkan informasi. Saat ini, tubuh abadi masih bisa ditarik jika diperlukan. Namun, ketika mereka berada di kedalaman gunung, begitu segala sesuatunya berjalan ke selatan, Luli, Taois tunarungu, dan tubuh abadi semuanya akan hancur karena tidak akan ada jalan keluar. Tes berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, tubuh abadi melangkah mundur perlahan. Luli mengirim lebih banyak golem batu untuk mengalihkan perhatian Dewa Penggerek sehingga tubuh abadi bisa mengenyahkan Dewa Penggerek dari tubuhnya. Aku pikir itu akan baik-baik saja. Peri darah berkata, aku telah mengawasi tubuh abadi. Saya yakin bahwa Dewa Beaters tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Petik 2. Baik, keyakinan Luli meningkat. Dia menyingkirkan tubuh abadi dan kemudian menerbangkan Wikbed kembali dengan cepat. Memastikan tidak ada lagi Dewa Beaters yang mengejar mereka, Luli mulai membuat batu golem. Ratusan golem batu muncul, tetapi Luli tidak mengirim mereka. Dia mengeluarkan tubuh abadi yang meraih manik jahat di satu tangan. Tangan tubuh abadi itu cukup besar untuk menutupi seluruh bed jahat sehingga tidak akan terluka oleh Dewa Beaters. Ayo pergi, Luli memesan. Seketika, tubuh abadi itu berlari secepat kilat. Begitu dia tiba di jalan setapak, Dewa Beaters keluar dari kedua sisi. Meskipun demikian, tubuh abadi menekan ke depan dan menghancurkan Dewa Beaters keluar dari jalannya. Pergi pergi pergi, teriak Luli. Dia lebih dari gugup. Kekuatan psikisnya adalah target tetap pada tubuh abadi setiap saat karena takut hal-hal akan salah. Ini bukan masalah tertawa. Jumlah Dewa Beaters melebihi perhitungan, dan kerumunan tidak memiliki akhir yang terlihat. Setelah tubuh abadi tidak tahan, maka Luli akan hancur. Tubuh abadi itu melaju ke ekstrim dan bergegas di sepanjang jalur gunung yang mengingatkan lebih banyak Dewa Beaters. Masa Dewa Beaters yang padat cukup mengganggu. Luli bisa merasakan ada Dewa Beaters yang mati di sepanjang jalan. Mereka pasti telah dibunuh oleh para murid dari 3 sekte utama. Tubuh abadi telah menempuh beberapa mil dan seluruh jalan itu ditutupi dengan Dewa Beaters yang mati. Luli terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya bagaimana para murid dari 3 sekte utama naik ke atas. Luli bisa melukis gambar itu dalam benaknya. Lebih dari 100 orang bergerak maju di jalur gunung, dikelilingi oleh Dewa Beaters. Satu kesalahan dan mereka bisa dimakan oleh Dewa Beaters. Tidak ada yang tersisa dari mereka, bahkan jasad mereka. Suara mendesing. Tubuh abadi itu seperti mesin perang, berlari di sekitar. Dia bisa menghancurkan semua Dewa Beaters yang datang.
Tidak ada yang bisa menghentikan tubuh abadi ketika dia menyerbu ke puncak. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Hati Luli ada di mulutnya. Dia bahkan takut bernafas dengan keras. Kekuatan psikisnya mengikuti langkah tubuh abadi dengan menaiki jalur gunung. Sudah waktunya untuk 5 napas, 10 napas, 15 napas. Dalam waktu yang singkat, tubuh abadi akan mencapai puncak gunung. Mengingat kecepatannya, dia sudah menghabiskan banyak waktu. Jika bukan karena kenyataan bahwa jalan itu berkelok-kelok ke atas gunung, tubuh abadi akan mencapai puncak beberapa saat sebelumnya. Luli merasa dia telah mengalami lebih dari 1 dekade. Akhirnya, tubuh abadi melintasi seluruh jalur gunung dan berdiri di puncak. Dewa Bitters menghilang ke celah-celah batu di sisinya. Luli pingsan di Wickbed, terengah-engah. Ada sebuah portal di puncak, bersinar lembut. Luli merasa sangat senang melihat portal itu. Itu bukan level yang mudah untuk dilewati. Luli duduk di manik jahat untuk sementara waktu. Dia tidak lari ke portal dengan gegabah. Sebaliknya, dia meminta tubuh abadi mengambil Wickbed dan berjalan menuju portal. Berdengung. Di tengah kilasan, tubuh abadi muncul di dunia yang aneh. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Semuanya dalam kabut dan kekuatan psikis terhalang, terbatas pada area dengan radius 1000 kaki. Apa? Ketika Luli memeriksa tanah di bawah kakinya, dia menyadari itu bukan tanah atau batu atau air, dan itu adalah kekacauan total di bawah kaki tubuh abadi juga. Seluruh dunia, seluruh ruang berada dalam kabut. Tidak ada yang terasa nyata. Semuanya antara nyata dan tidak nyata. Formasi ilusi. Apa yang paling menakutkan dari Luli telah datang. Semua tempat berbahaya memiliki formasi ilusi seperti itu. Itu adalah hal yang sama di makam Raja Naga dan tanah terlarang Dewa Penatua. Pembentukan ilusi di tempat ini di makam Raja Luna jelas lebih menakutkan. Bahkan tanah tidak bisa dilihat di sana. Berdengung, Luli berlari keluar dari Wickbed dan menyingkirkan tubuh abadi. Di sini, dia tidak memiliki perasaan bahaya. Juga, dengan cloaking armor, dia seharusnya tidak takut dengan serangan umum. Dalam keadaan bingung, dia membungkuk dan mencoba menyentuh massa di bawah kakinya. Dia merasakan sesuatu yang dingin dan kaku. Dia mengeluarkan pedang dan meretas tanah. Berkilau tumpah, dan pedang itu memantul. Dia melihat ke bawah. Tetap saja, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Semuanya dalam kekacauan. Dia bahkan merasa sedikit pusing karena tidak bisa mengetahui arah, atau apakah dia dalam kenyataan atau ilusi. Mari lihat. Beberapa saat kemudian, Luli memutuskan untuk tidak mencari waktu lama karena takut dia benar-benar bisa menjadi pusing. Semua yang bisa dilihatnya dalam kabut. Perasaan ini cukup mengganggu dan gelisah. Dia menutup matanya dan berjalan maju. Dia tahu bahwa tanahnya rata, bahkan lebih dari sebuah danau. Dia terus berjalan lurus ke depan. Tidak ada yang berubah selain dari kekacauan abadi. Impresif. Luli tidak bisa membantu tetapi berseru. Formasi ilusi ini kuat. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Orang-orang bisa menjadi gila di sini. Aku ingin tahu di mana Lousier dan Putri Suci berada. Luli penasaran. Dia tahu bahwa ini adalah level yang sulit. Oleh karena itu, para murid dari 3 sekte utama masih harus di sini. Ayo pergi dan cari tahu. Cloaking armor bersinar, dan Luli menghilang ke udara. Dia berlari maju seperti rubah licik. Dia tidak peduli ke arah mana dia akan pergi. Dia hanya memilih jalur secara acak kemanapun dia inginkan. Setelah waktu untuk membakar dupa, ia menyadari semuanya sama. Tanahnya halus dan rata, seolah-olah dia berada di dunia yang tak terbatas. Lebih cepat, Luli mempercepat dan berlari seperti orang gila. Level ini seharusnya tidak memiliki bahaya lain selain pembentukan ilusi, yang merupakan titik paling mengerikan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan formasi, dia harus tinggal di sini selama 1000 tahun. Apa yang Lu ingin lakukan sekarang adalah menemukan mereka dari 3 sekte utama. Paling tidak, dia tidak akan kesepian dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa menemukan jalan keluar bersama. Dia percaya bahwa sebagai murid paling berbakat di Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis Berkabut, Putri Suci dan Lousier harus memiliki metode khusus mereka. Mereka mungkin bisa menyelesaikan pembentukan ilusi. Wosh! Luli menutup matanya. Dia akan mengubah arah setiap sekarang dan kemudian. Tetap saja, dia hanya berjalan sesuka hati.
Sudah waktunya untuk 1 dupa untuk membakar dan 1 jam telah berlalu. Pikiran Luli terbebani. Memang benar dia tidak terlalu cepat, tetapi dia bisa menempuh jarak yang jauh dalam 1 jam. Namun dalam jam ini, dia tidak melihat apapun, bahkan mayat. Pembentukan ilusi di sini memiliki efek yang mirip dengan yang dibangun oleh kemang. Luli tiba pada kesimpulan ini. Dia akan kembali ke titik awal tidak peduli ke arah mana dia pergi. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya akan berputar-putar atau tidak mungkin dia tidak dapat melihat satu jiwa pun. Setelah beberapa saat, Luli mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Sekarang, bukankah ini menyenangkan? Bab 1251, Penerjemah Ilusion 3 tingkat. Wosh! Di dunia yang kabur, seseorang bergegas seperti ayam tanpa kepala. Dia akan pergi ke sini dan ke sana. Terkadang, dia akan berhenti tiba-tiba. Sesekali, dia akan menggumamkan sesuatu seperti orang gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Sesaat kemudian, orang itu berhenti. Matanya berbicara tentang kebingungan. Baru saja, dia melempar banyak hal ke tanah untuk mencoba memverifikasi apakah dia telah berputar-putar. Namun, sudah 2 jam, dia tidak menemukan apapun yang dia taruh di tanah. Dengan kata lain, dia tidak kembali ke titik awal. Dia tidak bekerja dalam lingkaran kecil. Namun, dia cepat. Dia pasti telah menyeberang jarak jauh selama ini. Apakah dunia ilusi ini benar-benar tak terbatas? Batu golem. Sesaat kemudian, Luli mengeluarkan lebih dari selusin golem batu dari cincin interspatialnya. Dia membuat mereka berkeliling sambil duduk di tempat dan menunggu. Dia ingin mencari tahu apakah batu golem akan kembali sekitar. Jika pembentukan ilusi diam-diam dapat mengubah arah, maka batu golem akan kembali sekitar. 1 jam, 2 jam, 4 jam. Luli semakin bingung. Batu golem cepat. Jika mereka berputar-putar, mereka pasti sudah kembali. Tapi tak satu pun dari mereka datang. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa dunia ilusi benar-benar tidak ada habisnya, jauh melampaui imajinasi. Inilah yang dikhawatirkan Luli. Jika pada kenyataannya, dunia ilusi itu tanpa akhir, maka akan sulit baginya untuk bertemu dengan orang lain di sini. Selain itu, bagaimana dia meninggalkan tempat seperti itu? Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini? Bayangkan ini, di dunia tanpa batas, tidak ada makhluk hidup, termasuk bunga dan tanaman lainnya. Tidak ada yang bisa dilihat di sini selain kabur sepenuhnya. Di dunia seperti itu, apa yang dilihat seseorang dalam setahun, 2 tahun atau bahkan 100 tahun tidak akan pernah menjadi apa-apa, selalu menjadi kekacauan. Apa yang akan terjadi dengan pria ini? Melakukan bunuh diri atau kehilangan akal? Bahkan orang-orang yang berkemauan keras dan paling tegar akan merasa sulit untuk menjaga hati nurani yang baik. Lagi pula, orang bisa berpikir dan mengalami emosi kebahagiaan, kesakitan, kesedihan, dan kesepian. Bahkan hanya beberapa jam di sini, Luli sudah ketakutan, belum lagi tinggal di sini selama 100 tahun. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana jadinya jika dia tinggal di sini selama 1 tahun, selama 10 tahun, selama 100 tahun atau 1000 tahun. Satu hal yang dia yakin adalah bahwa dia akan menjadi gila. Berdengung. Dia memasuki manik jahat sekaligus. Setidaknya, di Wickbed, dia tidak harus menatap pandangan kacau. Di sini, dia bisa menikmati ketenangan pikiran sehingga dia tidak menjadi semakin gelisah. Dewa, apakah buruk di luar sana? Taois Tuli bertanya dengan prihatin melihat betapa mengerikannya Luli. Luli mengangguk dan memberitahunya tentang bagaimana rasanya di luar. Taois tunarungu juga bingung. Makhluk-makhluk dari Region of Doom menghususkan diri dalam kekuatan fisik. Mereka tidak pandai makna mendalam atau keterampilan, apalagi formasi penghambatan. Bersantai, saya akan menemukan jalan. Petik 2. Luli melambaikan tangannya. Dia berlari ke aula dengan buku-buku tentang formasi penghambatan. Melihat puluhan ribu buku, dia merasa lega. Setidaknya, masih ada sedikit harapan. Tian Lingzi adalah pengrajin ulung. Puluhan ribu buku harus menyertakan pengetahuan tentang semua formasi penghambatan. Sekarang, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan. Dalam hal ini, dia bisa menyelesaikan semua buku setelah puluhan tahun membacanya setidaknya. Pada saat pengetahuannya tentang formasi penghambatan mencapai tingkat tertentu, ada kemungkinan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah di sini. Tentu saja, jika ada opsi lain.
Dia tidak akan tinggal di sini dan membaca selama 1 dekade. Bagaimanapun, dia terlalu muda untuk menjadi pasien itu. Segalanya bisa mengalami lautan perubahan dalam 1 dekade. Sesuatu bahkan mungkin salah di Heaven Reverse Universe dan Earth Imperial Universe. Peri darah, apakah Anda punya ide? Tanya Luli. Yang terakhir menjawab, saya tidak tahu. Bagaimana kalau aku pergi dan melihatnya? Petik 2. Tentu, Anda bisa pergi. Luli mengeluarkan tubuh abadi. Tentakel darah peri mencapai ke tanah yang begitu kaku sehingga bahkan senjata relik tidak bisa memotongnya. Tetapi bagi peri darah, tentakelnya tidak berwujud, sehingga mereka bisa menjangkau. Luli menutup matanya untuk beristirahat. Dia menenangkan dirinya. Selanjutnya, ia mulai mengatur buku-buku tentang formasi penghambatan di aula ini. Dia ingin menemukan solusi di sini di suatu tempat. Ada banyak buku di sini. Dengan menggunakan 6 jam, Luli menyortir lebih dari 1000. Dia melewati beberapa dengan sabar. Segera, dia berhenti. Buku ini terlalu canggih. Mengingat pemahamannya saat ini tentang formasi penghambatan, ia tidak bisa memahaminya. Membaca, mengecek. Luli akan menjejalkan pengetahuan di mana dia tidak pandai. Dia sudah lupa tentang dunia luar dan peri darah. Dia benar-benar terserap di lautan luas yang merupakan formasi penghambatan. Tanpa sadar, hari-hari berlalu. Luli lupa waktu sejak dia mulai mempelajari buku-buku tentang formasi penghambatan sampai peri darah mengejutkannya. Menguasai. Peri darah berkata, pembentukan ilusi di sini terlalu kuat. Saya tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Tapi, aku bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah perangkat terlebih dahulu. Petik 2. Yang pinggiran. Luli tidak bisa mengerti. Apakah kamu mengatakan ada banyak formasi ilusi di sini? Baik, peri darah yakin. Aku tahu setidaknya ada 3 tingkatan formasi. Tingkat pertama adalah ilusi objek yang paling umum. Tingkat kedua memengaruhi jiwa, dan tingkat ketiga adalah yang ada di pintu keluar. Untuk pergi, Anda harus menyelesaikan ketiga tingkatan. Kalau tidak, tidak mungkin kamu bisa pergi. Petik 2. Mempengaruhi jiwa. Luli bingung. Maksudmu, pembentukan ilusi dapat memengaruhi jiwaku. Baik, peri darah menjawab, Tuan, saya kira apa yang Anda lihat di sini dan menyentuh semua ilusi. Semuanya palsu. Formasi ini memengaruhi jiwa Anda secara langsung dan telah mengganggu kemampuan Anda untuk mengatakan ilusi dari kenyataan. Petik 2. Impresif. Luli berseru. Formasi di sini sangat sulit dipercaya dan begitu canggih. Jika Blood Fairy mengatakan yang sebenarnya, maka level ini akan menjadi agak sulit. Tuan, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan tingkat pertama dari ilusi umum pertama. Peri darah melanjutkan, tapi aku butuh waktu. Setengah tahun atau bahkan hingga 1 atau 2 tahun. Adapun 2 tingkatan lainnya, saya tidak bisa menyelesaikannya. Anda harus melakukannya. Petik 2. Tentu, mencoba yang terbaik. Luli mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, ya, peri darah, aku pernah mendengar bahwa seorang abadi dari wilayah perairan menjinakkan Bloodwine. Dia membawa Bloodwine ke Divinity dan Bloodwine berevolusi setelah mengkonsumsi beberapa ramuan. Apakah Anda tahu cara berevolusi? Aula itu memiliki banyak ramuan dan bahan. Jika Anda dapat berevolusi, konsumsilah sesuka hati. Saya bersedia memberi Anda ramuan dan bahan. Petik 2. Berkembang. Peri darah terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, dia berkata, Tuan, saya tidak tahu tentang ini. Guru, bawa saya dan biarkan saya melihat apakah sesuatu yang istimewa dapat membuat saya berkembang. Petik 2. Baik, Luli percaya bahwa jika peri darah bisa berevolusi, maka dia akan menjadi sangat berguna baginya. Mungkin, formasi ilusi level ini bisa diatasi.